Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir. Kita kemarin telah sampai pada ayat atau surat Al-A'la. Surat Al-A'la ayat sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nah, pemberian peringatan itu hendaknya mempertimbangkan tingkat efektivitas dan keberterimaan peringatan tersebut terhadap mukhatab atau audien. Maka kata ayat ini, sayadzakkaru fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan manakala peringatan itu akan memberikan manfaat. Nah, dari ayat ini Ali radhiyallahu taala anhu mengungkapkan satu pernyataan yang kemudian juga sangat populer. Itu pernyataan singkatnya menjadi khatibin nas ala qadri uqulihim. Jadi bicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadarnya. Karena kalau alat atau pembicaraan, gaya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi itu tidak sesuai dengan makom dari mukhatabnya, bisa jadi malah menjadi kontraproduktif. Di samping itu juga dilihat juga sifat atau karakter atau gaya atau sosok orang yang memberi peringatan. Karena kadang-kadang bisa jadi seorang kakek itu akan mudah menerima masukan, kalau kita tidak sebut nasihat, masukan dari seorang cucunya yang masih kecil dibandingkan apabila dia mendengarkan tausiah dari ustadznya. Jadi masing-masing itu memiliki keunikan tersendiri, dan itu hendaknya menjadi pertimbangan ketika seseorang akan memberikan nasihat, memberikan peringatan. Baiklah, selanjutnya ayat berikutnya, sayadzakkaru man yakhsha. Nah, dari ayat ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa salah satu karakter orang yang beriman itu dia mudah menerima nasihat, mudah menerima peringatan. Karena orang yang beriman itu dia tidak menonjolkan nafsu atau ego pribadinya. Jadi orang yang beriman itu dia akan berorientasi pada hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang menjadi kepentingan sempit pribadinya, sehingga ketika masuk peringatan, mendapatkan peringatan itu akan mudah. Maka kata Al-Quran, sayadzakkaru man yakhsha. Jadi memang di dalam kehidupan ini mesti ada pihak yang memberikan peringatan, kemudian juga ada pihak yang punya harus pemberi peringatan itu harus punya satu keyakinan
bahwa peringatan apapun itu tidak akan sia-sia. Karena di sana itu akan ada orang-orang yang bisa memberikan peringatan. Sebab kalau tidak begini, bisa jadi orang yang memberi peringatan itu akan mudah putus asa. Kalau misalnya dia berdakwah, dia mudah putus asa di dalam dakwahnya. Orang kalau sebagai guru misalnya, dia mungkin bosan memberikan peringatan. Aduh, saya sudah berkali-kali memberi peringatan. Kenapa? Karena bisa jadi peringatan itu sebenarnya masuk ke dalam hati seseorang, cuman reaksinya yang agak lambat. Bisa jadi nasihat itu selalu terngiang-ngiang di dalam diri seseorang. Mungkin responnya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin kalau anak sekolah itu ketika masih sekolah, ketika masih status sebagai siswa, dinasihati gurunya seakan-akan mental, tetapi sebenarnya dia sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga ketika dia sudah keluar, kemudian dia menghadapi kenyataan kehidupan, dia akan teringat, oh iya, saya ingat dulu guru saya pernah menasihati supaya saya melakukan seperti ini. Jadi jangan sampai putus asa orang yang memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada orang lain itu. Kenapa saya dzakkaru may yakhsha? Meskipun juga kadang-kadang nasihat kita itu juga, ini satu kenyataan yang harus difahami juga. Kadang-kadang nasihat kita itu ya seperti menabrak beton, menabrak tembok. Tapi itu bukan berarti kemudian sia-sia. Minimal kita itu sudah melakukan kewajiban. Jadi kalau ada orang memang benar-benar dablek, tidak mau mendengar peringatan, tidak boleh putus asa. Itu juga satu kenyataan yang lain. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Yang sikap kita bukan berarti kemudian kita berhenti. Kenapa? Semuanya dikembalikan nanti kepada kehidupan akhir nanti. Jadi jangan kita tergesa-gesa ingin memetik hasil dari nasihat yang kita sampaikan. Wa yatajannabuhal ashqa. Memang orang-orang yang ashqa, al-ashqa, syaqi. Syaqiyun itu orang yang celaka. Al-ashqa berarti tingkatannya pakai af'alut tafdhil. Celaka banget gitu. Ada orang-orang yang celaka banget yang memang kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan sudah di-stempel, sudah dikunci hatinya. Memang ada orang-orang seperti itu, satu kenyataan, tetapi jangan dilupakan juga bahwa ada orang-orang yang hatinya itu sebenarnya tersentuh oleh nasihat, cuman bisa jadi responnya yang agak lambat. Nanti hitungannya itu pada akhir hayat, apakah dia menjadi baik atau tidak, yang di dalam Islam itu disebut dengan husnul khotimah. Karena bisa jadi orang-orang yang sekarang kelihatan sangar, kelihatan tidak bisa diatur, kelihatan masa bodoh, kelihatan mengabaikan, itu bisa jadi nanti di akhir hayatnya justru mereka yang tersentuh oleh nasihat yang pernah didengar. Nah, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi ini hiburan lah. Yes, kalau dikasih nasihat enggak ini dan ternyata sampai akhir dia enggak mau berubah juga, ya sudah. Itu urusannya antara dia dengan Allah. Thumma la yamutu fiha. Nanti itu ya pasti ada hitungannya. Pasti ada hitungannya. Ya. Ai la yamutu fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'uhu bal hiya madarratun alaihi li'anna bisababiha yash'uru ma yu'aqabu bihi min alimi al-'adzabi wa anwa'in nakal. Jadi gini, memang sebagai satu ancaman, tapi ancaman ini bukan kita yang mengeksekusi. Ancaman orang yang masa bodoh dengan nasihat, yang bandel, yang tidak mau mendengar itu apa nanti? Ya dapat siksaan di akhirat nanti, itu dia tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup dan tidak mati. Nah, kenapa? Karena kalau mati berarti sudah selesai. Karena kalau sudah mati itu sudah selesai. Jadi dia tidak hidup, tidak mati. Kalau hidup itu berarti dia punya daya manfaat di dalam dirinya. Lah, daya manfaat, daya menolak, ya, daya itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
daya merasakan siksanya itu diadakan. Itu yang disebut dengan la yamutu wa la yahya, la yamutu fiha wa la yahya. Kenapa? Kalau orang yang bermaksiat itu kemudian mati, orang namanya mati itu mati rasa. Namanya mati itu mati rasa. Jadi siksaannya tidak ada gunanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dimasukkan ke dalam neraka, alladzi yaslan narul kubra, yang masuk ke dalam neraka yang besar itu, la yamutu wala yahya, ay la yamutu fayastari, karena kalau dia mati dia akan istirahat, wala yahya, dan dia tidak hidup, hayatan tanfa'u, kehidupan yang bisa memberi manfaat. Kalau dia hidup, ya kalau dia hidup maka dia bisa kabur, bisa lari, bisa menolak, bisa punya upaya untuk menghindari siksaan, menghindari itu. Meskipun ini secara secara logika, tetapi secara realitasnya nanti tidak bisa seperti itu, karena semuanya itu sudah ada di dalam kekuasaan Allah. Orang tidak bisa lari dari siksa yang sudah diberikan ancamannya di dunia. Bal hiya madarratun alaihi li'anna bisababiha, tetapi dia punya kehidupan yang justru dengan kehidupannya itu dia mendapatkan sesuatu yang membawa madarat bagi dirinya, yaitu hidup tetapi tidak mampu melakukan apa-apa. Itu kan nggak enak banget itu. Jadi kalau misalnya ada orang tidak masih hidup, saraf perasanya semuanya masih utuh, tetapi dia tidak bisa bergerak, itu sangat-sangat tersiksa. Kan lebih baik itu dia tidak punya rasa sama sekali dan kemudian tidak punya daya. Ya. Li'anna bisababiha yash'uru ma yu'aqabu bihi min alimil adzab wa anwa'i an-nakal. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad berkata, haddatsana Ibnu Abi Adi an Sulaiman yakni At-Taimi an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyauna. Adapun ahli neraka, penduduk neraka itu yang mereka menjadi ahlinya, itu la yamutuna wa la yahyauna. Dia tidak hidup dan tidak mati. Mereka yang diancam oleh Allah kekal di neraka, artinya dia menjadi penduduk tetap di sana, punya KTP neraka, itu tidak mati dan tidak hidup. Amma unasun yuridullahu bihimur rahmah fayumituhum finnari fayadkhulu alaihim asy-syufa'a fayakhudhu ar-rajulu ansarahu fayumbitahum au qala yambutuna. Adapun orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi penduduk tetap neraka, yang dia tidak diancam, dia tidak melakukan maksiat di dunianya yang ancamannya itu kekal di neraka, artinya dia memang harus masuk neraka sebagai hukuman. Maka kata Nabi SAW, fayumituhum finnari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan orang-orang yang semacam ini. Artinya apa? Dia menjadi agak ringan. Dia memang tidak langsung masuk surga, tetapi melewati neraka, dan Allah Subhanahu wa taala meringankan hukumannya dengan cara apa? Dimatikan. Fayadkhulu alaihim asy-syufa'a, maka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah, adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat atas orang tersebut, fayumituhum, maka Allah akan mematikan mereka finnari, di dalam neraka. Fayadkhulu alaihim syufa', maka kemudian ada orang-orang yang menjadi syafi' bagi dia, orang-orang yang akan menjadi penolong dari dia. Fayadkhulur rajulu ansarahu fayumbituhum, maka kemudian ada orang yang datang menjenguk mereka ke neraka untuk menyelamatkan dia. Akhirnya dia dibangunkan, dihidupkan, ditumbuhkan kembali. Fi nahril hayati, di dalam apa? Di dalam sungai kehidupan. Au qala fi nahri al-haya, au qala al-hayawan, atau fi nahril hayawan. Semuanya ini bermakna sama.
fi nahril haya, fi nahril hayati, fi nahril hayawan. Au qala fi nahril jannah, atau di sungai surga. Fayambutuna nabatal habbah fi hamili as-sail, maka kemudian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya itu, dia tidak menjadi penduduk tetap neraka, itu dia nanti ibarat seperti biji benih yang kemudian dibawa oleh hanyut oleh aliran air itu. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama tarawna asy-syajarata takunu khadra thumma takunu safra thumma takunu khadra. Qala faqala ba'duhum ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti keadaan pohon. Jadi kebetulan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar, jadi di bukit-bukit atau di luar, pokoknya di Sohro, di padang. Nah, kemudian mengibaratkan kalian itu nanti ketika mati itu seperti pohon itu loh. Pohon itu awalnya hijau, ya, awalnya tumbuh, kemudian menjadi hijau, kemudian menjadi menguning, kemudian nanti bisa tumbuh kembali, bisa tumbuh kembali. Nah, seperti itulah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, yang tidak termasuk golongan orang-orang yang menjadi penduduk neraka secara permanen. Wa qala Ahmad aidan haddatsana Ismail haddatsana Sa'id ibnu Yazid an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna. Adapun ini masih senada dengan yang tadi, adapun ahli neraka, penduduk neraka yang punya KTP neraka, ya, siapa yang punya KTP neraka itu? Ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan perbuatan maksiat, yang diancam dengan neraka khalidan fiha. Ya, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya, kemusyrikan dan seterusnya. Fa innahum la yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya, wala yahyauna, dan mereka tidak hidup, walakin unasun au kama qala tusibuhun nar bidzunubihim, tetapi adapun orang-orang, ya, adapun orang-orang yang tusibuhumun nar bidzunubihim, orang-orang yang terpaksa masuk neraka karena dosa-dosa, ya, terpaksa masuk neraka karena dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, au qala bi khotoyahum, karena kesalahan-kesalahan mereka, fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman udzina fis syafaati, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang ini dengan kematian yang sebentar, mati gitu. Hatta idza saru fahman, mati kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, dan ketika dia menjadi arang, udzina fis syafaati, maka dia diberikan syafaat, faji abihim dabairu fanabatu ala anharil jannah, maka kemudian dia menjadi seperti gumpalan-gumpalan, menjadi seperti biji-biji, dan kemudian dia tumbuh di pinggiran sungai-sungai surga. Fayuqalu ya ahlal jannah, maka kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah. Kalau tadi kan sebutannya oleh Nabi SAW ahlun nar. Ahlun nar itu berarti penduduk yang ber-KTP neraka. Kalau orang mukmin, jadi semua mukmin itu kan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu tetap sebagai ahlul jannah, tetapi terpaksa harus melewati neraka, dan ketika sudah menjadi arang kemudian ditumbuhkan oleh Allah, maka mereka dikhitobi, ya ahlul jannah afidu alaihim fayambutuna nabatal habbah takunu fi hamilis sail, maka kemudian ketika sudah ada di pinggir-pinggiran sungai surga itu dikatakan kepada mereka, bangkitlah, ya, maka kemudian mereka itu tumbuh seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di surga yang dibawa oleh yang hanyut oleh arus air. Faqala rajulun minal qaumi hina idzin, maka kemudian ada salah seorang dari kaum yang berkata pada saat itu, ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Jadi kisah ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Itu di di satu lembah. Warahu Muslim min hadithi Bishr ibn al-Mufaddal wa Syu'bah kilahuma an Abi Salamah Sa'id ibn Yazid bihi mithluhu. Warahu Ahmad aidan an Yazid an Sa'id ibn Iyas al-Jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlan nar alladziina la yuridullahu ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahyauna wa inna ahlan nar alladzina yuridullahu ikhrajahum yumituhum fiha imatatan hatta yasiru fahman thumma yakhrujuna dhabaira fayulquna ala anharil jannah fayurashu alaihim min naharil jannah fayambutuna kama nabatatil jannah habbah min fi hamili as-sail. Nah, sesungguhnya ahli neraka yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka keluar darinya, maka mereka itu tidak mati dan tidak hidup. Dan sesungguhnya ahli neraka yang Allah kehendaki akan keluar, maka Allah akan mematikan orang-orang ini, mereka dengan satu kematian, dan kemudian dia menjadi arang, dan kemudian dia keluar dalam gumpalan-gumpalan dan kemudian dilempar di pinggiran sungai surga. Maka kemudian dia disiram dengan air surga, maka dia tumbuh seperti tumbuhnya biji-biji benih. Waqad qala Allah Ta'ala ikhbaran an ahli an-nar wa nadau ya malika liyaqdi alaina ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wa qala ta'ala la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha ila ghairi dzalika minal ayati fi hadzal ma'na. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika orang-orang yang menjadi penduduk permanen neraka itu sudah merasa kelelahan, kesakitan, mereka menyeru, memanggil, wanadau ya malik, ya maliku, malik malaikat penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, supaya Tuhanmu itu mengeluarkan vonis kepada kami, menyelesaikan urusan kami sudah capek. Maka Malik akan menjawab innakum makithun, kalian itu tetap ada di sini. Wa qala ta'ala la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu alaihim min adzabiha. Mereka tidak akan diputuskan perkaranya, dibiarkan mengambang. Kalau seandainya diputuskan, maka mereka akan mati. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak akan diringankan azabnya. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali. Ikhwati wa akhwati fillah. Inilah bagaimana agama itu mengatur kehidupan dunia itu dengan ancaman-ancaman semacam ini. Ya, karena memang agama itu tugasnya mengancam-mengancam seperti ini. Sebenarnya itu bukan untuk semata-mata kehidupan di akhirat saja, tetapi juga untuk kebaikan di dunia. Makanya kekuatan agama itu ada pada keyakinan terhadap adanya ancaman ini. Kalau tidak mempercayai adanya ancaman seperti ini, ya tidak beragama. Karena agama itu enggak ada polisi yang tampak. Jadi ketika misalnya begini, kamu kok tidak sholat, kamu nanti dipenjara, kan enggak seperti itu. Kamu enggak sholat, ya nanti kamu hukumannya neraka gitu. Kalau kemudian dituntut, emang kamu sudah pernah masuk neraka? Ya enggak pernah, yang ngomong juga enggak pernah masuk neraka. Dan semua agama ketika berbicara mengenai akhirat tidak pernah ada yang membuktikan. Jadi kebenaran agama yang berupa kisah-kisah ini berangkat dari keyakinan atas kebenaran wahyunya itu sendiri. Kalau sudah dari awal tidak meyakini kebenaran wahyu, maka buntut-buntutnya ya semua akan didustakan. Semuanya akan didustakan. Maka ketika agama itu berbicara mengenai surga, kamu berbuat baiklah, karena kalau kamu berbuat baik kamu mendapatkan surga. Ya itu saja. Kalau misalnya ada yang mengatakan, aduh Ustadz, Kiai, Pak Guru itu ngomong saja itu, memangnya Pak Guru sudah pernah masuk surga? Memangnya dia pemilik surga? Ya bukan, tidak pernah. Ketika menakut-nakuti dengan misalnya menyebutkan ayat-ayat yang mengancam dengan neraka, memangnya Ustadznya pernah ngelihat neraka? Ya enggak pernah.
Kenapa kok Ustadz ngomong begitu? Karena mempercayai bahwa kisah ini bersumber dari wahyu yang diyakini kebenarannya. Kalau tidak meyakini kebenaran wahyu ini ya silahkan saja. Karena runtutannya semua yang ada disampaikan oleh wahyu pasti akan didustakan. Karena kita tidak bisa membuktikan hal-hal yang sifatnya akhirat, kehidupan setelah kematian. Dan titik temu dari semua agama itu ya kisah-kisah mengenai kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia itu kan bisa dibicarakan. Kesepakatan hidup di dunia itu bisa dibicarakan. Jadi misalnya koruptor itu hukumannya berapa tahun itu bisa dibicarakan. Tapi kalau orang yang melanggar ketentuan agama itu nggak bisa dibicarakan. Ya terima saja, kalau percaya silahkan ngambil agama itu yang kamu percaya. Kalau tidak ya sudah, tidak ada urusan lagi. Dan ustadz, nabi sekalipun, kiai, ulama sekalipun itu hanya menyampaikan saja, in alaika illal balagh. Kamu itu wahai Muhammad tidak lebih kecuali hanya sebagai penyampai dari pesan-pesan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditakut-takutin neraka, kemudian ada yang bertanya, "Emang kamu pernah lihat neraka?" Ya enggak pernah. Ya enggak pernah. Emang kalau diiming-imingi surga, emang kamu pernah melihat surga? Ya enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau pertanyaannya masih seperti itu, berarti dia memang bukan orang yang beragama. Karena semua ajaran agama itu kalau berbicara mengenai akhirat tidak ada buktinya sekarang. Yaqulu ta'ala qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah beruntunglah orang yang mau mensucikan diri. Ai tahhara nafsahu minal akhlaqi ar-radhilah wa taba'a ma anzalallahu 'alar rasuli salawatullahi wasalamuhu alaihi. Berbahagialah orang-orang yang mau mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Nah, akhlak-akhlak yang rendah itu bisa dua macam. Akhlak itu ada yang digariskan oleh agama, akhlak itu juga ada yang menjadi kesepakatan kita. Jadi ada moralitas. Kalau yang lebih ringan lagi mungkin ada etika, ya, etik. Nah, berbahagialah orang-orang yang mau dengan sukarela membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Jadi agama itu menetapkan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian di dalam kehidupan ini juga ada standar moralitas yang kita sepakati. Kalau di dunia yang teknis, ya, profesi misalnya, ditulis ada etika. Jadi misalnya dokter itu harus ini. Kalau keluar dari yang ditulis itu, maka dia telah melakukan perbuatan atau melanggar etika yang tinggi. Artinya dia juga telah melakukan etika yang rendah. Ya. Dan berbahagialah atau beruntunglah orang-orang yang bisa mensucikan diri dan menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah, baik itu yang bersumber dari agama atau bersumber dari kesepakatan kita di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu dia berpegang pada akhlak yang bersumber dari agama, meskipun ada sebagian orang yang membedakan istilah akhlak, istilah moral, istilah etika. Tapi ya intinya ada titik temunya di situ, ada nilai-nilai luhur sebenarnya, hanya sumbernya saja yang berbeda. Nah, bisa jadi ada orang-orang itu yang berpegang pada akhlak yang bersumber dari agama dengan bagus. Tetapi ketika dia tidak menghargai etika, dia tidak menghargai moral yang menjadi kesepakatan, itu dia bisa jatuh. Kecuali ketika etik yang dia memang bersifat kesepakatan itu bertentangan dengan akhlak yang bersumber dari agama. Nah, dalam hal ini nanti seorang yang mukmin itu dia akan berpedoman
atau menjunjung tinggi apa yang bersumber dari agama, kan gitu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mau membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari akhlak yang terpuji, dan kemudian dia juga mengingat nama Tuhannya, fasalla. Jadi ada, kalau tazkiyah itu urusannya dengan apa namanya, hati, batin, dan kemudian zikir itu bisa dua macam. Wa dzakara asma rabbih, mengingat itu bisa jadi mengingat secara batin, bisa juga mengingat secara lisan, dan kemudian fasalla itu berwujud di dalam sebuah aksi. Ai aqamas salata fi awqatiha ibtigha'a ridwanillahi wa ta'atan li amrillahi wa imtithalan li syar'illahi. Ai fasalla artinya dia mau mendirikan salat pada waktu-waktunya. Untuk apa? Karena semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atan li amrillahi, dan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan li syar'illahi, dan karena semata-mata mentaati apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencari ridha Allah itu ya tidak mesti atau tidak harus menunggu nanti di akhirat. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu ya sudah ada dari sekarang. Ridhonya Allah itu sudah ada dari sekarang, karena Allah itu ya sudah ada dari sekarang dan sudah ada dari sebelumnya. Ya. Jadi ketika orang itu mendapatkan ridho dari Allah di dunia ini, dan nanti akan berlanjut keridhaan itu di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika orang itu tidak mendapatkan ridhonya Allah di dunia ini, maka dia akan berlanjut juga, keridhaan Allah itu akan berlanjut juga, ketiadaan itu juga berlanjut nanti di akhirat gitu. Kalau kita berpikir lintas alam kehidupan, maka kehidupan dunia ini bagian kecil saja dari kehidupan yang panjang sekali, dan ridho Allah itu harus dicari mulai dari titik yang pertama sampai nanti gitu. Jangan kita beranggapan bahwa ridho Allah itu nanti di surga saja, nggak mesti begitu. Ridho Allah itu dari sekarang, karena Allah sudah ada dari sekarang. Jangan punya anggapan bahwa ridho Allah itu nanti di surga, ya. Nanti di surga juga ada ridho Allah, sekarang juga ada ridho Allah. Jadi tidak mungkin orang yang di dunianya tidak dapat ridho dari Allah, di akhirat mendapatkan ridho dari Allah. Itu. Waqad qala al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, haddatsana Abbad ibn Ahmad al-Azrami, haddatsana ammi Muhammad ibnu Abdurrahman an abihi an Atha ibn Sa'ib an Abdurrahman ibn Sabit an Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man tazakka qala man syahida an la ilaha illallah wa khala'a al andad wa syahida anni rasulullah. Jadi salah satu makna dari aflaha man tazakka, orang yang mensucikan dirinya itu menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kehidupan seorang jadi gini ya. Kenapa kok menjadi saksi? Karena sebenarnya keesaan Allah itu ya dari semula, itu keesaan Allah itu dari semula. Dan kemudian ketika kita berwujud di dunia, itu kita sekedar menjadi saksi. Sekedar menjadi saksi bahwa Allah itu memang esa. Nah, ada orang-orang yang kemudian keluar dari persaksian ini dengan cara apa? Menyekutukan Allah. Maka qad aflaha man tazakka, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Qala, mensucikan diri itu artinya man syahida an la ilaha illallah. Orang-orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa khala'al andad, dan dia melepas sekutu-sekutu,
wa syahida anni Rasulullah, dan bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara asma rabbih fa shalla qala hiya salawatu al-khams wal muhafadzatu alaihi wal ihtimamu biha. Tsumma qala la yurwa an Jabir illa hadza al-wajh wa kadza qala Ibnu Abbas innal murada bidzalika as-salawatul khams wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Jadi wa dzakara asma rabbih fa shalla. Maka kemudian salah satu wujud persaksian itu adalah kemudian dia bersolat, mendirikan solat. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Amr ibnu Abdul Hamid al-Amali haddatsana Marwan ibnu Muawiyah an Nabi Khaltah qala dakhaltu ala Abil Aliyah faqala li idza ghatawta ghadan ila al-'idi famur bi qala famartu bihi faqala hal ta'imta syai'an qultu na'am qala afatta ala nafsika minal ma'i qultu na'am qala fa akhbirni ma fa'altu zakataka qultu qad wajjahtuha qala inna ma aradtuka li hadha thumma qala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qala in ahlal madinati la yarawna sadaqatan afdal minha wa min siqayatil ma qultu wa qad rawayna an amirul mu'minin Umar ibnu Abdul Aziz annahu kana ya'murun nas bi ikhraji sadaqatil fitri wa yatlu hadhil ayah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qala Abul Ahwas idza ata ahadukum sa'ilun wa huwa yuridu salah falyuqaddim baina yaday salati fa innallaha ta'ala yaqulu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qala Qatadah fi hadhil ayah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla zakka malahu wa arda khaliqahu. Ini salah satu makna dari man tazakka itu. Ini dihubungkan sama pembayaran zakat. Jadi qad aflaha man tazakka. Kalau makna yang pertama tadi tazakka zakka nafsahu bi ta'atillahi au bi tarki al-akhlaq ar-radhilah. Jadi mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Nah, kemudian salah satu makna qad aflaha man tazakka itu menanglah atau beruntunglah orang yang telah membayarkan zakatnya gitu. Jadi lebih sederhana maknanya yang kedua. Tsumma qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian ini memotret fenomena atau realitas yang ada. Meskipun nabi-nabi itu telah diutus kepada manusia, tetapi yang namanya manusia itu senantiasa atau kebanyakan manusia itu memenangkan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian itu meskipun sudah ibaratnya orang menasihati berbusa-busa, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian itu senantiasa memenangkan kehidupan dunia. Itu qaddimunaha, kalian mendahulukannya ala amril akhirah, dibandingkan urusan akhirat. Wa tubdunaha ala ma fihi naf'ukum wa salahukum fi ma'asyikum wa ma'atikum. Ya. Dan kalian itu mendahulukan dibandingkan terhadap apa? Yang membawa manfaat terhadap akhirat. Kalian itu mendahulukan manfaat dunia. Manfaat atau kemaslahatan dunia. Kehidupan makan, ya. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kalau kalian tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran perbandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia itu loh, tidak ada yang nikmat itu murni nikmat. Setiap ada kenikmatan itu enggak ada kenikmatannya. Setiap kenikmatan itu mesti dibarengi dengan adanya ketidaknikmatan. Itu selalu begitu kehidupan dunia. Ya. Orang makan di restoran yang enak. Ya makannya enak, bersih. Hidangannya bagus, ditata dengan rapi. Enggak enaknya apa? Harus bayar.
nggak enak. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya. Punya mobil yang bagus, mewah, ada nggak yang nggak enaknya? Ya ada, bayarnya pajak mahal, belinya mahal. Kalau diservis rusak, bayarnya mahal. Setiap kehidupan dunia seperti itu. Wah, misalnya koneksi kenceng, ya koneksi kenceng karena bayarnya kuota gede. Jadi tidak ada kenikmatan yang tidak ada kenikmatannya. Kalau di akhirat itu murni kenikmatan dan itu akan kekal. Kenikmatan dunia meskipun enak-enaknya mobil, satu saat dia nanti akan jadi rongsokan. Jadi mobil-mobil yang ada di rongsokan itu dulunya juga bagus. Dulunya juga bagus. Dulunya mewah, dulunya menjadi kebanggaan. Tapi setelah ada karatnya, setelah banyak kempes, setelah setirnya oblak, setelah mesinnya ngadat, dia menjadi sesuatu yang justru merepotkan kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Ai thawabullahi fid daril akhirati khairun minad dunya wa abqa. Artinya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Fa innad dunya daniyatun faniyatun wal akhiratu syarifatun baqiyatun. Fa kaifa yu'thiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa wa yahtamu ma yazulu anhu qariban wa yatruku al-ihtimam bidaril baqa wal khuldi. Maka ketika ada perbandingan yang begini, dunia itu kenikmatannya pasti dicampur dengan ketidaknikmatannya, dan kemudian ada akhirannya, semuanya ada akhirannya. Ya, yang lagi rame itu di medsos, ada orang lagi mengendarai mobil yang bagus, ya, Nissan GT-R yang jadi impian anak-anak muda, nabrak jebrer, kebakar, habis dia. Sebelum kebakar, enak itu, nyaman, ada enaknya, kemudian timbul nggak ada enaknya, ada penghabisannya, entah itu tabrakan, entah itu kebakar, entah itu karena berkarat, entah karena itu aus dan seterusnya, ada akhirnya. Semua kehidupan dunia seperti itu. Maka bagaimana seorang yang berakal sehat itu mendahulukan kehidupan yang nikmat itu hanya nikmat yang relatif dan kemudian dia hanya sementara? Fa kaifa yu'thiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa. Maka bagaimana seorang yang berakal itu mendahulukan yang fana dibandingkan dengan yang kekal? Wa yahtamu bima yazul, dan dia justru menghabiskan perhatiannya kepada yang hilang dengan cepat. Wa yatrukul ihtimam bidaril baqa, dan kemudian dia melalaikan perhatiannya terhadap kehidupan yang kekal. Ini kan namanya kan hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Husain ibnu Muhammad haddatsana Zuwaid an Abi Ishaq an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Artinya orang yang menghabiskan perhatiannya ke dunia itu sebenarnya yang tidak punya rumah dia. Wa malu man la mala lahu, dia adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Orang yang perhatiannya kepada harta dunia sampai melupakan akhirat, di akhirat enggak dapat harta. Walaha yajma'u man la aqla lahu, dan untuk kehidupan dunia itu orang yang tidak punya akal itu ngumpul-ngumpulkan, menghabiskan waktu, energi, pikiran untuk dunia itu. Waqala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid. Tapi ini kalau orang yang tidak punya pikiran yang panjang ya mesti dibantah. Kita kehidupan dunia ini lu perlu gini nih. Orang susah kalau nggak paham tentang hakikat kehidupan. Diajak ngomong gini nggak nyambung. Hitung-hitungannya apalagi pegang kalkulator, 0, saja dihitung gitu. 0, dihitung, ya. Mobil berat dikit itu udah gelisah, bajunya sobek dikit atau kena tinta dikit udah gelisah, nggak mikir tinta sedikit itu apa pengaruhnya di dalam kehidupan dia. Nggak ada sebenarnya. Masakan kasinan dikit gitu udah marah, ngomel-ngomel.
Misalnya di restoran ada kotoran sedikit gitu, tapi sebenarnya kotoran itu lo nggak ngaruhi rasa, nggak apa, mungkin ada sedikit apalah gitu, atau kerikil dikit, atau ada biji nasi atau yang belum terkupas, itu sudah merasa harga dirinya diruntuhkan. Orang-orang kayak gini susah diajak ngomong akhirat, belum memahami kehidupan dunia. Kapan dia sadar? Ketika sudah di sini nyawanya, ketika masih sehat walafiat, ketika masih di belakang setir, ketika masih bisa ngebut 180 km atau 270 km, dia lupa yang kayak gitu-gitu dia. Nah, tugasnya agama ya ngerem orang-orang kayak gini nih, direm. Kalau nggak direm bablasan matinya nabrak. Payah. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى ابن واضح حدثنا أبو حمزة عن عطاء عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو إلى قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم. Jadi kisahnya Arfajah Tsaqafi itu meminta Ibnu Mas'ud membacakan surat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan kemudian ketika sampai pada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, maka Ibnu Mas'ud itu seketika menghentikan bacaannya. Ini sekali lagi bagaimana respon para sahabat terhadap Al-Qur'an ketika membaca bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu mendahulukan kehidupan dunia, maka tarokal qira'ata. Ibnu Mas'ud seketika itu menghentikan bacaannya, wa aqbala ala ashabihi, dan kemudian menghadap, atau wajahnya menghadap, atau menemui para sahabatnya, wa qala atharna dunya 'alal akhirah. Ya benar, kami ini telah memenangkan dunia atas akhirat. Benar apa yang dikatakan Al-Quran ini, kami telah lalai kehidupan akhirat, kami memenangkan kehidupan dunia. Fasakatal qaum, maka orang-orang yang ada sekitar Ibnu Mas'ud pada diam. Faqala atharna dunya li'anna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa tu'amaha wa syarabaha wa zuwiyat annal akhirah fakhtarna hadzal ajil wa tarakna al ajil wa hadza minhu ala wajhi tawadhu wal hadam aw huwa ikhbarun 'anil jinsi min haitsu huwa wallahu a'lam. Maka ketika orang-orang itu pada terdiam ketika mendengar ucapan Ibnu Mas'ud, kita telah mendahulukan dunia atas akhirat, ketika mereka diam, atarna dunya, kami benar-benar telah memenangkan dunia atas akhirat. Kenapa? Li'anna ra'ayna zinata, karena kami masih terpesona dengan hiasan dunia, wa nisa'aha, dan perempuan-perempuannya, wa ta'amaha, dan makanannya, wa syarabaha, dan minumannya, wa zuwiyat annal akhirah, sehingga akhirat itu terlipat di mata kita, tidak terlihat dalam pandangan kita. Fakhtarna hadzal ajil, maka kami ini memilih yang cepat berlalu, wa taraknal ajal, dan kami meninggalkan sesuatu yang kekal. Nah, ini bisa jadi meskipun kita tahu bagaimana Ibnu Mas'ud itu waroknya, bagaimana Ibnu Mas'ud itu alimnya, bagaimana Ibnu Mas'ud itu perilaku agamanya, tetapi ini mengungkapkan sepanjang itu bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kita yang kehidupannya setiap hari ngisik-ngisik sepeda motor, ngisik-ngisik HP, ngisik-ngisik rumah, ngisik-ngisik baju, ngisik-ngisik ini, sampai lupa kehidupan akhirat. Sahabat yang begitu saja itu merasa dia telah meninggalkan akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.